Halo, jumpa lagi dengan saya TT49. Kali ini kita berada di kediaman saya sendiri, guys. Jadi kita agak santuy ya. Kali ini kita mau bahas rubrik banyak sekali ya. Ini di channel saya sendiri nih, Tintor Wijaya TT49. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti di 1000 subscriber pertama kita akan bagi-bagi 5 kaos. Dan di 2500 subscriber kita bagi-bagi satu knalpot RG3 kompetisi. Jadi ojo lupa rek yo, subscribe terus. Engko ono bonus rek wis 250.000 subscriber kita bahas tuntas kupas NOS dan part-partnya dan ditaruh di mana NOS itu sebenarnya. Satse. Sambil ngopi dulu. Kita kupas tuntas lah. Mulai dari distro, balap, terus perangkat NOS, terus netizen, terus yang terakhir kenapa gagal balap sama Kediri kemarin ya. Jadi kita bahas semua hari ini. Ngelawan sih, cekak panik. Yang pertama balap itu suatu hobi dan seni ya. Seni dari kita ya, penghobi balap liar. Tapi kita masuk ke tema pertama aja, tema distro. Awal mula memang saya suka gambar, bikin baju, pertama kan seperti itu. Terus punya pemikiran buat teman-teman cari tambahan, buat kru, buat tambahan-tambahan karena mereka reseller, buat jual-jualan. Jadi saya putuskan buka distro itu. Pertama saya belajar distro itu berguru di Mas Yoga Sokol. Saya sering sharing sama Mas Yoga Sokol yang senior lah, sudah punya brand sendiri, Dreamfest Jombang ya. Saya main-main ke markas Dreamfest sana Jombang, tukar pikiran gimana caranya ngelola distro, gimana buat brand sendiri, gimana cara manajemennya, terus cara desain bajunya. Saya belajar pertama di Mas Yoga Sokol Dreamfest. Terima kasih Mas Yoga sudah berbagi ilmu. Dari situ saya pertama kali pesen baju di Mas Yoga Sokol dengan brandnya Dreamfest. Saya sempat bikin baju di Dreamfest, kira-kira ada 6 model baju di Dreamfest. Alhamdulillah peminatnya banyak yang suka baju-baju berondong proyek. Terus lanjut, lama-kelamaan saya mengenal lagi sosok Mas Hendy Desain asal Surabaya. Saya sharing lagi, tanya-tanya, tambah ilmu lagi. Terus gimana caranya lagi biar kita tambah maju, desainnya tambah modern, cocok buat anak muda. Saya belajar lagi ke Mas Hendy, sempat pesen lagi beberapa model kaos ke Mas Hendy. Terus lama-kelamaan jalan, saya kenal lagi sama Mas TP. Mas TP ini Javares. Mas TP ini yang bikin brand saya tambah tinggi. Istilahnya memang desainnya Mas TP bagus sekali. Banyak yang seneng desainnya Mas TP Javares. Di Mas TP saya pesen juga ada 5-6 model baju di Mas TP Javares. Dari situ saya mulai belajar. Kenapa saya nggak berusaha buat brand sendiri, buat nama sendiri brand. Saya ngobrol sama Mas TP, gimana Mas TP, saya ingin punya brand sendiri. Terus akhirnya Mas TP, oke, bagus Mas, nggak apa-apa punya brand sendiri.
yaitu muncul saya punya ide nama Racer Boy. Nah, Racer Boy itu yang buatkan logo juga Mas TP Javares itu. Jadi dari situ saya belajar lagi, terus saya cari vendor untuk sablon, terus cari penjahit, terus cari bahan-bahan bakunya, beli kain gimana, terus ngelola penjahit itu gimana, saya belajar di situ semua. Akhirnya sudah semua terkumpul, sudah ada penjahit, sudah ada vendor sablon, yaitu. Nah, ini saya terus kerjasama sama Mas Tri untuk vendornya sablon dan jahit. Saya kerjasama sama Mas Tri tadi. Nah, dari Mas Tri itu mulai berkembang banyak desain, dan saya sudah mulai nggak satu buah desain, maksudnya istilahnya saya ingin desainnya lain-lain. Jadi saya buka apa ya istilahnya, buka sayembara ya, siapa yang mau desainkan kita ambil, kita beli karya desainnya. Jadi ada beberapa desainer muda-muda saya ambil, contohnya dari Mas WAB, kalau nggak salah Bandung ya. Saya punya teman desain Bandung sana, satu pernah desainkan 3 kaos. Terus Mas Dwiki Robi Ponorogo, saya juga pernah didesainkan kaos. Terus sama yang lokal Mojokerto juga Bang Burhan. Nah, Bang Burhan Peci Bang Burhan Peci itu yang sering finishing desain saya, sama otak-atik desain saya itu Mas Burhan itu. Nah, kalau distro memang bukan pekerjaan pokok saya, bukan. Memang saya buat distro memang buat teman-teman kru tim saya, jadi buat tambah-tambah penghasilan, buat ponak-ponak saya biar dia juga bisa jaga distro, anak-anak bisa jualan semua, jadi bagi hasil lah istilahnya. Tapi bukan suatu pekerjaan pokok saya. Jadi kadang banyak netizen yang bilang, Kak Sido balap, golek balap peti kaosnya gak payu lah, itu salah besar. Karena penghasilan pokok saya bukan dari distro atau baju, karena itu memang distro dan baju memang buat mendukung tim, teman-teman kru, teman-teman apa ya, yang di Surabaya, teman-teman balap-balap Surabaya, Jember itu bisa jadi reseller semua. Jadi saling membantu, dan itu sebagian promo untuk membesarkan nama tim. Jadi lewat baju itu kita dikenal orang, jadi promo berjalan istilahnya. Dan baju itu juga sampai dari mana-mana ya, dari pertama sampai sekarang kita kurang lebih sudah jual dan sudah kirim sekitar kurang lebih 10.000 sampai 11.000 pitch kaos dari pertama sampai sekarang produksi, mulai dari Mas Yoga Dreamfest, Mas TP Javares sampai ke Racer Boy sendiri sudah hampir habis sekitar 10 sampai 11.000 pitch kaos. Jadi buat netizen yang terhormat jadi bukan masalah balap itu nanti kaosnya tidak laku atau gimana, terserah itu pendapat kalian. Jadi balap kan hobi aja, jadi nggak ada di masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan tetap saya ya tetap di proyek kontraktoran ya. Sementara ini kita masih buka 1 cabang ya. Insya Allah kita pertengahan bulan depan ada cabang lagi di Delanggu, Mojokerto juga kita buka cabang. Nanti di situ ada konsepnya, ada distronya, ada apa ya, warkopnya, sama gabung sama mie netizen punya teman saya. Jadi di situ tempatnya luas banget, ada sekitar 1,5 hektar tempatnya kurang lebih. Jadi teman-teman herek, teman-teman pecinta otomotif bisa nongkrong di situ, bisa kopdar di situ. Memang luas tempatnya. Jadi sekarang masih proses pengerjaan. Jadi monggo kalau sudah jadi nanti kita upload, nanti bisa teman-teman mau kopdar di situ bisa, mau bikin acara di situ juga bisa, lengkap semua. Nanti sudah kita selesaikan dulu tempatnya, baru kita posting. Oke. Jadi teman-teman ya, saya distro itu menyiapkan 1 tempat. Dan tempat itu rumah saya yang pertama dulu itu kosong. Jadi saya buat distro itu, rumah itu, dan
Buat temen-temen berondong-berondong yang luar kota, arah ke Mojokerto, bisa singgah ke tempat kita sebentar, main-main, ngopi, istirahat sebentar, bisa, karena itu rumah kosong, jadi biar bisa kenal lebih dekat dengan teman-teman yang lainnya. Monggo mampir, jadi bisa swantai, oke? Alamatnya di Perumahan Indra Prasta, Blok A3 nomor 35, Desa Melaten, Puri, Mojokerto. Atau cek Google langsung Reservoir 49, itu udah keluar teman-teman. Nah, Sherlocknya udah keluar, jadi gampang dari tempatnya. Di depan perumahan juga ada plakatnya. Masuk ke rubrik kedua ya, rubrik prepare balap dan persiapan-persiapan balap-balap tim-tim lainnya. Jadi kita harus menghargai suatu jeripaya tim-tim lain, tim kita juga, tim lain. Karena prepare balap itu nggak mudah ya. Mulai persiapan motornya, beli spare part, beli bahan bakar, beli oli, itu semua juga sebagian daripada prepare. Jadi kadang orang bilangnya mudah banget ya. Oh, kasih domain, oh gak wani, oh ini dan itu. Itu mereka jangan salah menghakimi suatu bengkel atau menghakimi suatu tim-tim lain, itu jangan. Karena semua itu butuh proses, butuh prepare yang panjang. Setting malam nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari nggak cukup. Terus resiko, kan banyak resiko, ada resiko ketangkap polisi, resiko musibah kecelakaan, macam-macam. Jadi kalau mau masuk ke dunia balap atau mau jadi istilahnya owner yang punya motor, itu bener-bener berat. Kita nanggung beban perawatan motor, nanggung beban taruhan, terus juga nanggung beban setting, ngumpulin teman-teman untuk bantuin setting. Jadi banyak prosesnya. Jadi bukan sekedar balap itu cepet-cepetan, nggak seperti itu. Balap itu butuh prepare, butuh waktu yang pas buat perfect motor kita sendiri-sendiri. Jadi janganlah menjelek-jelekan atau menyepelekan atau menggampangkan suatu proses balap itu, jangan. Karena memang prosesnya panjang. Nanti kalau kalian udah punya motor balap sendiri bakal tahu gimana setting itu, gimana persiapan, gimana belanja spare part. Nanti kalian bakal kerasa kalau udah punya motor sendiri. Jadi kita hargai sama-sama lah. Menang kalah itu bonus. Jadi yang terpenting itu kita hargai. Semua tim kita hargai, meskipun tim kecil, tim besar, tim menengah kita hargai. Karena kita balap pun juga memang tujuan kita cari kemenangan. Cuma gimana ya, istilahnya semua pengen menang, tapi kan nggak mungkin. Harus, kalau balapan salah satu yang menang. Jadi kita dihargai, kualitas, hargai prepare-nya teman-teman balap. Jadi jangan gampang membuli. Oke, Pak Indra. Jadi ya guys, satu kali lagi, hargai tim-tim lain, hargai perjuangan mereka, setting itu dihargai ya. Jadi memang berat balap itu, butuh pengorbanan. Lu halo, salah. Ya ampun. Tutup lawannya, klik. Nah, mepet re. Aku ndire. Mang bos, Ini lho, sat-sat. tinggal ngopi bos. Ngopi. Ayi, whisky. Oh. Wih baik memabukkan nih bos. Apa? Betul. Kowe pesen kopi apa re? Tak kekno sat-set. Iki kopi celing jenenge re. Berarti langsung teko kopi iki. Oke. Kopi pahit bos. Kopi pahit Pak Indra, cek padha karo ceritane uripe Pak Indra. Kopi pahit. Oke. 1, 2, 3. Cering. Sama bos saiki kok rada tenar titik-titik ngono re. Iya bos, mengisi kesibukan dengan positif bos. Masih hati-hati ya. Iya bos. Ya yang seneng iku oleh pahala. Pahala, bos. Kayak film lucu kan oleh pahala ya. Kok ngomong-ngomong prai kerja iki mau? Rai gimana bos?
Kok tak delok videone mari mimpi-mimpi ngono terus gelagapan kerja budal telat ngono ya Iya, Pak. Mas. Mimpine kebablasan ya, Pak. Sampai katang kawan ya. Kaya apa Pak Sare iki? Kene kan sering dibully ya Pak Sare. Iya. Nah terus menurutku iki bully-bully serangan itu terorganisasi Pak Sare. Dadi modele sing bully wong ya pancet ae ono jenenge moh kaji, terus goni baru, terus GL sastro, terus pancet ae. YouTube wis ngiki kuwi sing bully ku kolane lho followan. Dadi dhek iku memang sengaja bales-balesan lho ngono dadi gantian. Seolah-olah koyo goni ku mbolo aku, moro-moro ngapik-ngapikno aku. Lah iku nggarai wong mangkel, dadi moro-moro brondong jawara, padahal iki gak tau mau jawara, gak tau apa-apa. Lah kan nimbulno Percikan iki. lah percikan iku nggarai. Padahal yo gak kenal aku. Wong awakmu yo ora dhewe. Kene iki wong piro sih sak tim ya? Paling gak ono wong selawe. Tapi kan memang kene anjene dodol kaos ya, wong tuku kaos iki wis dikira grupe kene wong kaos iki didol luas ya. Wong musuh wong iri-iri kuwi sulit Pak. Sulit ya. Wis disyukuri apa wis bala wong ngomong ngene. Iya kadang aku yo mikir, iku lho kok koyo di sengaja nih, maksudnya bales-balesan terus, jadi kok balesnya tepat, mesti iki metu terus iki bales, iki metu iki bales, iki bolong ini terus sing bales ono maneh lho iku pancet ae, dadi mereka memang Timau-au lah. timau-au, dadi mungkin sing dewasa luwih paham ya, jadi iso bedakno lah istilahnya. Di sing apik Nah, ngene. sing elek kan mereka yang lebih dewasa jelas tahu. Kalau yang masih adik-adik SMP SMA mungkin mereka belum tahu gimana sulitnya balap, gimana sulitnya setting, gimana ya sulit-sulitnya balap lah istilahnya, sulit-sulitnya. Nah, Hitungane sing ada-ada yo ngalor gitu lho, Bos. kopi ini lek di Ya Bos, sik tambah lho. Pesik lek. Kapan panas kok ini? Tahu. Dia datang mau kopi ciling jenenge. Ah, jan jane. Pahit ya, kayak Pahit Bos. rasane uripmu. Pahitnya kehidupan iki, Bos. Cocok iki jan kopine iki. Ayo rek, kon sampe terjerumus dadi joki 1200 ben sapa awal-awale sing ngajak ben 1200 sing balapan iki rek. Nggih Mas Capleng niku. Aja play. Nggih. Kaji topa. Kaji topan niku. Iku ben padahal ditandakno nang ndi kok. Ya ini uten Pak Arsono niku. Masa Nggih Mas Arni. sepedae opo ben? GL Bos niku, Bos. GL opo GL jenenge? series niku, Bos. GL series. Jenenge opo GL iki? Kaji kecil niku. Kaji kecil. Nggih. Selama dipegang Mas Japle sudah pernah balapan berapa kali? Selama Mas Capleng niku 4 kali, Bos. 4 kali. Menang ping piro, kalah ping piro? Menang 2 kali, kalah 2 kali nih, Bos. Oh, berarti bedu. Betul, Bos. Bunuh. Menang 2 kali, kalah 2 kali. Penak ya pedae. Ya, tasih nggih lumayan lah hitungannya nek kelas-kelas kampungan. Mojokertoan ya. Kotaan nggih. Tasih Iku ben umur piro Pak Sare? Sean, saya kan dulu yo. nggih tasih umur pinten ya? Kali dos. 20 ya. Nggih. Padahal pedane glit-glit ngono ya. Belum wis digas ae Bos, wis nyopo jare ngene pian. Apa jare nekat tok isi. Nekat intine. Terus kan sepedae Mas Japle kan vakum ya, istirahat balap karena gak direstui maneh ngambek maknyake. Maknyaknya. Tak tuku iku ya sepedae. Tak riset teman-teman motornya tak riset lagi, tak ganti blokop ulang, ganti laker, ganti askruk, ganti spare part lah, terus baru tak bawa ke Mas Kepe motornya. Kalau nggak salah kini pertama kali main ku musuh Sretex Lawi nih. Awak musim joki ya bener musuh Sretex Lawi. Kayak apa kesan-pesan pertama nih gowo nos musuh Sretex Lawi kan ya. Oh Bos. Kaitane Bos iki ya opo iki jenenge gak tahu Bos nggawa sepeda ono nitro ne Bos ya. Iki dipetek agak iki. Wis intine wis khawatir Bos iki Bos opo iki. Enak ya. Nyalip ya langsung. Nyalip langsung wes ngono. Assalamualaikum nyalipe. Mari musuh Sretex Lawi.
terus akeh musuh liyan-liyane. Tapi sampean pas joki ku tak delok gak tau selonjor. Kenapa sampean gak tau selonjor pas numpak sepeda ku yo? Oh, wedi bos nek wis dipetek nitrone sepeda iku wis Munting. Munting wis gak karu-karuan padahal iku kan wis peralatan stabilizer kabeh kan wis lengkap. Tapi sepeda tetep goyang. Tetep goyang. Sampeyan yo helman terus proses balapan ya. Nggih, helman terus nih kok. Memang Nitro lumayan. Jadi Mas Are pun sampai joki-joki sekarang pun yang berani tidur motor saya itu cuma Mas Idam tok. Yang berani selonjor itu Mas Idam. Satu kali tok itu lawan Mas Didin itu Mas Idam tak lihat selonjor. Selain Mas Idam belum ada yang berani selonjor. Meskipun 500 meter Mas Akbar, Mas Edo belum ada yang selonjor, nggak berani mereka selonjor. Awakmu menang piro bolak-balik ora? Nggih. Alhamdulillah bolak-balik. Alhamdulillah. Kalah yo tahu ya, PLS kalah. Ambek Suling kalah. Jadi wis pernah lah. Kalah menang jenenge Dulina wis wajar ya. Mboten nomor 1 nggih nomor kali. RX 200 kan memang fenomenal terkenal ya. Nggih. Apa suka dukane sampean selama balap itu senenge apa, dukane apa monggo Pak Sare. Senenge kan ngene Bos. Akeh yo nambah kanca, nambah dulur yo tambah akeh dikenal netizen ngonten Bos. Nek dukae Bos nek kalah iki apa iki cara balesi kepin menang iki apa Bos. Dadi pikiran Bos kalian. Tapi sampean gak ono kepikiran mau ditipu ngono ya Pak Sare. Wonten Bos nek pikiran mau ditipu ngene wis bismillah ya Mang Bos, dengane kondone. Tahu di pengalaman jatuh pas setting atau gimana pernah? Nate Bos. Setting motor saya atau motor Mas Jable waktu itu? Montore Mas Jable. Oh setting Mas Jable, ya apa ceritanya Mas Sare? Ceritane manten jebetaken Mas Yarsono. Nggih. Pengine niku nyeting Bos ten pacing mriku. Oh macing. Urime pedhot Bos, badhe tuh mandek itu tuh masjid pacing iku moro-moro peda tak Lompatan. Sur patangane pedhot pancen begini Bos. Watangannya Mas setir. Nggih, setire watangane, Setirnya pedot teman-teman. Berarti motornya dilepas, sampean lompat. Gulung-gulung. Gulung Bos, hancur ini Bos. Terus katanya teman-teman dulu saya belum ikut ya, saya 200 ini. Pernah lawan Ducati sama Mas Are? Iya, Bos. Mas Jable ya? Pernah? Iya, lawan Ducati. Kalah tak menang? Kalah Bos. Oh kalah. Motor Ducati kalah. Guys. Yo kadang aku yo seneng balapan, kadang anu ya. Karena rare ngerti aku lek feeling balap. Lek feeling yo gak gelem balapan aku itu simpel wong tadi gak golek kepingin balap ini gak. Yo kepingin balap baru balap, gak kepingin balap yo gak. Terus yo gak mau nantang. Nah itu. Sukanya ditantang. Sukanya ditantang, kalau nantang jarang gitu. Terus aku yo rek, lek wis kadung koncoan iku mau taruh lek kadung koncoan. Nggih. Tadi ini aku tahu taruh ambek konco gede, aku itu setia ambek konco. Tadi contoh ya, koyo sing tahu berjasa ambek aku, gak tahu aku taruh. Contoh Mas Arif Markisa gak tahu ngelangkai, gak tahu ngejak dari balapan. Mas Jawawut MPC aku gak tahu nantang. Terus Mas Anggi KBRT aku gak tahu nantang. Terus CRT Mas Huda CRT, kebakane Mas Cekot aku yo gak pernah nantang. Maksudnya mereka juga menghargai kita, jadi aku harus kadang koncoan gak tahu belum balapan, penting aku sing ngalah. Terus dia ya kita baik sama Abah juga, nggak tahu kenapa aku bisa balapan dulu, nggak tahu aku ya mungkin karena panas-panas ya mungkin karena sama-sama punya teman-teman nih, jadi teman ke teman lagi akhirnya ya mungkin itu mungkin terus akhirnya jadi kita apa ya saling selfie saling selfie tadi lah aku nggak sebesar lah wis konco gak gelem balap aku tadi setia aku memang orang ini nah jadi ya wis apa maning wis konco wis gak gelem males saya soalnya aku gak buru golek jeneng menang mbek konco kayak opo gak bangga tadi aku kepingin taruh ngambil sing gak kenal aja dan konco kan gak gelem. Oke, jadi kita
lanjut jawab pertanyaan netizen untuk YouTube ini. Tak jawab kabeh. Tak jawab mulai teko karaktere wonge aku dhewe. Aku karaktere wonge dhewe ku gak iso basa-basi. Tadi bukan seorang istilahnya wong kerja ngatok tadi aku gak karakternya gak koyo ngono. Karakterku iku set-set tapi ya sapono tadi aku elek ya elek api-api ngene iki tadi gak tahu aku elek tapi apino gak tahu. Nambah-nambahin lah. Nah, gak tahu. Dari pertanyaan netizen itu kadang apa Revan ambek apa lho aku gak tahu dicak main apa tadi aku yo lapo ngecak main apa karena aku gak gelem lek wong selama bengkel lain belum siap terus aku ngejar aku gak tahu ngejar tim lain untuk sekitar balap ya enggak karena itu bukan pekerjaanku karena itu apa ya untuk ladang kerja pokoknya tadi gak balap pun aku gak apa-apa itu hobi aku yo feeling-feelingan nek gelem balap yo baru gelem nek gak gelem yo gak gelem. Tadi apapun ambek aku ya baik apa. Jadi yo kita sering telepon-teleponan sama Abah, sering WA ambek Abah. Kadang Abah yo ditoni aku spek. Mas Inton, spek sekarang seperti ini Mas Inton. Sampeyan pakai opo spare part ini nih yo sering komunikasi ambek Abah. Sering WA-WA ambek Abah. Jadi mereka sih nggak kenal aja tadi sok-sokan ngadu gini ambek Abah. Terus gini ambek Abah baik-baik aja. Repot musuh netizen itu. Terus aku yo gak seneng menang persekot. Kalah persekot ya gak seneng, jadi mesti ngeluang waktu. Jadi meskipun wis kadung persekoti aku, contoh dulu Abah, anak buahnya Abah wis kadung persekoti aku 2,5 juta. Terus ternyata Abah WA saya, motorku belum siap Mas Inton. Oh iya ndak apa-apa Abah, tak kembali no persekoti 2,5 juta. Jadi gak apa-apa, gak kalah persekot, karena persekot itu biasa, balap itu wis ngono iku aku gak seneng menang persekot wong lek padha siape iku balapan iku lak enak sih ya. Lek kalah iku lega, nek menang lega. Dadi aku gak pernah nekan orang kudu siap dino iki. Lek gak siap kalah persekot gak pernah seperti itu. Jadi memang basic kita bukan di bengkel. Jadi menang kalah pun kita gak ngefek untuk pekerjaan itu mek sekedar hobi. Jadi yo kalau efeknya ambil apa yo api. Ambil mas koret yo api, sering sharing. Spare part iki Mas Inton sing api, cek kuat gak rusakan. Bagus, Mas koret juga hubungannya bagus. Sama Mas Anggi yo sering WA-WA, setting bareng. Terus ngobrol. Aku tanya spare part di Mas Anggi. Dulu sempat belajar di Mas Anggi rasio, tadi bagus orang Mas Anggi semua bagus temenan kita. Jadi wis wong sing awu-awu tok ae, Nduk. YouTube itu gak kenal kita. Karena kita ya hubungannya baik, semuanya baik. Contoh sama Bos Riko juga baik saya. Jadi sama Bos Riko balap pertama di Jember sih nggak jadi dulu. Terus kita kan memutuskan pulang. Uang persekotnya tak bawa, tapi gak tak pek. Persekotnya wis tetap jalan. Jadi yo kapan Mas Riko siapnya, ayo balap lagi. Lo wis gitu toh. Tadi kalau menang persekot kan apa-apa nggak ada. Yo Mas Riko siap, semua siap, baru berangkat. Terus kayak gitulah. Jadi nggak mau kita menang persekot, jadi wis podo siape iku balapan luwih lega, luwih seneng. Terus berhubung banyak pertanyaan, kawani Revan mbek Sojin, kapan main mbek Sojin? Nah, kita jawab. Bola balik aku jawab iki pegel sampean. Pegel jawab, Bos. Aku gak gelem, aku jawab aku keliru ditumane Mas Eriko ngamuk. Kan memang motornya lho. Kita dulu itu bukan jual motor. Tapi jual mesin sama surat. Nah, lek motor nggak tahu tak jual. Memang rongko itu rongko modif. Jadi rongko ini itu icon kita. Jadi nggak katut kejual. Yang kejual itu mesin sama surat. Jadi nggak jual itunya, bodinya nggak dijual. Mesin kita memang lumayan ada banyak, ada beberapa lah. Jadi untuk Revan tangga, Mas Eriko juga nggak pernah tanya Revan, nggak pernah. Mas Eriko tanyanya malah guyonan, aku kadang video callan, kecekan. Kemarin juga kita ngirim merchandise ke Mas Eriko, ngirim kaos ke Mas Eriko. Besok Mas Eriko gantian ngirim baju ke kita. Jadi hubungan kita baik, hanya penggemar iku sing nambah-nambahi suasana panas. Wong balap iku digawe santai iku enak ya. Kita yo baik, maksudnya Mas Eriko baik, sama tim Sojin yo baik semua. Dulu tok panas karena kebawa suasana. Nah, makanya itu aku gak tahu gelem kalau suasana panas terus dijak balapan itu
mesti menghindar aku. Bapak aku diilokno sing tak gentle lah, ngeprank lah. Gitu lah. Wis bapak mau ngilokno ae kok atase ya. Ngilokno kan gak karo apa-apa. Mungkin ya wis meneng ae. Lah, untuk kapan iki aku tak kepingin dolen untuk markase Bos Eriko di mana itu? Bondowoso ya Pak Indra? Markasnya di Bondowoso. Kapan-kapan kita main ke sana. Nanti nunggu kaosnya Sojin Balap datang, gawe review ya pakai Sojin Balap. Kalau kita nunjukkan kalau kita tidak ada hubungan jelek. Jadi sore Mas Eriko juga WA saya juga WA Mas Eriko. Saya tanya-tanya, kok apa Mas caranya body api ngono aku kepingin. Terus Mas Eriko juga tanya balik ke saya kadang apa spare part, tanya setting-setting alat-alat apa, gantian lah saling tanya jawab. Mana yang kurang, mana yang lebih kita isi bersama. Wong jenenge riset itu riset bareng. Oleh balapan yo lek kalah menang iku yo wis hadiah jare ngono ya. Dadi yo sewajare. Dadi sing gak wajar iku sing komen-komen malah. Lek kene wajar. Tetap hubungan baik, semua tetap nyambung di WA. Tetap semua saya juga punya kontaknya semua. Jadi kita loh malah guyu-guyu dhewe kadang wong sing ribut gak kenal apa malah ribut karo dhewe di YouTube. Kan bingung kan. Repot netizen sing maha benar ya. Pondok kuota wis jos ya. Karo balapan niku nyiapno entek akeh. Resikone gede ya. Tapi yo terus saya jawab pertanyaan satu lagi Pak Sare. Motornya berondong iku pelan. Lek gak dikenos gak iso mlayu. Gini jadi teman-teman. Motor dikenos, butuh koyo lampu senter dikek baterai kayak masang muruh. Kayak ngono iku carane. Jadi harus butuh ahli, harus butuh perhitungan yang matang. Semua juga dikerjakan manual pakai tangan. Untuk kayak dengkul. Kayak tangan ya, tadi yo semua manual sama, cuma kita ada tambahan energi lah istilahnya ya. Wong cara tarung anu ae, tarung PT yo dopinge ya. Dopinge gak tepak yo, PT rusak. Dopinge gak tepak yo manuke gak gelem koncer. Ngono sih ya Mas. Ya sepeda karo sepeda di doping nitro. Lek gak tepak yo merotol. Jadi semua itu risetan. Jadi semua bengkel, semua mekanik punya inspirasi sendiri-sendiri. Punya kriteria mesin, spek sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa lah dipukul rata semua, nggak bisa. Jadi kita memang risetan awal bawahnya lo. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berani kompresi tinggi sedikit-sedikit. Jadi mulai agak keras sedikit bawahnya. Jadi ya gimana ya, hargailah risetan mekanik masing-masing. Jadi apa riset dengan risetnya gimana, Mas Eriko Sojin riset dengan risetnya gimana, Mas Aris Wijaya risetan dengan risetan gimana, saya dengan risetan saya gimana, kan semua punya apa ya, bayang-bayang sendiri lah. Tapi kan tujuannya sama, tujuannya kan buat maju balap Jawa Timur semua lah. Gimana caranya buat motor sekencang mungkin, tujuannya kita kan sama. Buat motor paling kenceng gimana caranya, wis itu toh. Bisa ya apa ya nah, itu makanya itu. Kayak mesin, mungkin mesinnya Mas A, Mas B dikasih nitro juga belum karuan hidup, belum karuan bisa jalan juga belum. Jadi memang prosesnya panjang, nggak segampang aku mau motor isi A, terus buanter pakai nitro tambah buanter nggak mungkin. Terus tambah rusak sing iyo. Tambah hancur sing iyo, tambah rusak sing iyo. Tadi nggak segampang kayak senter dipasang baterai murup, nggak segampang itu. Jadi butuh proses panjang, butuh belajar, butuh pengalaman. Nah, oke, satse. Oke, masih di rubrik jawab pertanyaan netizen maha benar. Kenapa kemarin nggak jadi main yang di Mojo Agung lawan Verza? Mas Aris, balapan itu saya sama Mas Aris itu sulit sebenarnya balapannya. Meskipun main dimanapun sulit, karena Mas Aris bengkel besar, tim besar Mas Aris. Jelas penggemarnya banyak banget ya Pak Sare ya. Terus juga saya penggemarnya juga lumayan.
Jadi mesti saya kalau ketemu Pak Aris mesti sirkuit itu full padat. Jadi tingkat keamanan, tingkat resikonya juga lebih tinggi. Karena penonton juga loh kayak kemarin seperti itu ya. Nggak mau minggir, nggak mau tertib. Sakar PDW diilingo tambah ngece-ngece loh. Kamu pikir ki nyawa digadulinan nah. Kalau nyawa. Nyawa kalau ijole kalau tokone. Mbok minggiro. Saya mengerti lah. Kini sing owner, sing mekanik, sing kru-kru gak ketir-ketir rek. Lah lek persi temen kok enak karek mulai. Kini sing urusan hukum, Bu. Tim sing susah ya. Tim sing susah. Lah lek urusan hukum kan kabeh kerepotan, tim saya kerepotan, tim lawan Mas Aris kerepotan makanya ayo sing tertib. Kini cek balapan tenang, nyaman, cek cepet lepas. Tapi kemarin kita sempat trouble memang. Trouble-nya kita di kampas kopling. Kampas kopling kita pecah. Terus juga si konsirkuit juga belum terkondisi ya istilahnya, belum mendukung penonton kayak gitu. Terus ada obraan ya. Kita trouble sambil nunggu obraan itu selesai sekitar jam 6:30 siang. 6:30 itu kita sudah selesai. Kita mau lanjut, tapi tidak bisa, kondisi sirkuit nggak memungkinkan, jadi nggak bisa dilanjut. Sudah itu tadi nggak bisa dilanjut, kita rembukan. Akhirnya kita putuskan dilanjut di lain hari. Jadi nggak ada istilah menang perskot sana, menang perskot ini nggak ada. Kemarin jadi dilanjut di lain hari, nanti diatur jadwal ulang gitu aja wis tadi. Nggak ono ngeprank mayu-mayu nggak ada. Jadi selama ini ya saya dimain, maksud saya kate ngomong-ngomong no mojok no Mas Aris, terus Mas Aris mojok-mojok ngakon nggak mungkin lah. Kita juga sama-sama dewasa, sama-sama punya pengertian, jadi ya wis saling menghargai salah satu. Jadi saya diem juga, Mas Aris juga kan diem, nggak ada komen apa-apa. Jadi ya wis kemana ya wis pulang sendiri sini. Itu resiko balapnya ya kayak gitu, memang main di lintasan liaran ya. Jadi resiko gagal itu ya wis kayak itu, bukan karena kita ngeprank apa, bukan. Wong kita juga prepare-nya juga berhari-hari. Memang belum jodoh ya, belum jodoh lepas gimana lagi. Oke, jadi Mas Are lanjutkan. Jangan lupa subscribe dan channel kami wis pokoknya kabeh pokoknya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Trotoar Herek dan Tinton TT49. Oke, channel baru. Ojo lali rek subscribe. Kabeh wis pokoknya rek. Engko ya. 1000 subscribe ada 5 kaos, 2500 subscribe ada 1 knalpot RG3 kompetisi, dan di 250.000 subscriber kita kupas tuntas perangkat-perangkat NOS dan di mana letak NOS GL Brontong Proyek. Oke. Dadah.